Baik, hak yang kedua, setelah diazankan ditahnik. Tahnik itu, ini pun masih khilaf para ulama. Tahnik itu adalah korma dihaluskan melalui mulut kita. Ini tahnik, dihancurkan korma itu melalui lisan kita, melalui gigi kita, sampai dia hancur menjadi kecil dan mudah untuk dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan oleh bayi itu, silahkan. Tapi saat ini memang tidak mungkin itu dilakukan karena tidak direkomendasikan oleh dokter. Bahkan dokter melarang itu, tidak boleh Bapak. Tapi kalau kita izin ke dokternya, Bu dokter, bolehkah saya mentahnik anak saya? Apa itu tahnik? Tahnik itu ya korma yang dihaluskan melalui lisan, kemudian nanti disuapkan kepada anak. Kalau dokter mengatakan nggak apa-apa Pak, sedikit aja ya, nggak apa-apa, sedikit saja, jangan banyak-banyak. Untuk mengamalkan sunnah ini silahkan. Tapi kalau dokter mengatakan jangan, ya sudah, nggak usah. Karena masalah tahnik ini ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan itu hanya khusus bagi Rasulullah. Itu hanya khusus bagi Rasulullah dan tidak berlaku pada selain Rasulullah. Karena suatu kisah terjadi, dan ini sering kali hadis yang kita dengar terulang-ulang hadis ini. Hadis Abu Talha dengan istrinya Ummu Sulaim. Kisah ini sering kita dengar. Abu Talha ketika anaknya meninggal dunia, namun istrinya tidak memberitahu suaminya bahwa anaknya meninggal dunia. Ketika itu memang istrinya berpesan kepada karib kerabat dan sahabat-sahabat Abu Talha ini agar tidak disampaikan kepada Abu Talha kecuali saya sendiri yang akan menyampaikannya. Akhirnya di malam hari pulanglah suaminya, padahal anaknya meninggal di siang hari. Sudah dikuburkan anak itu tanpa sepengetahuan suaminya. Ketika pulang Abu Talha di malam hari dihidangkan makanan, makan malam, begitu seleranya Abu Talha. Mohon maaf, kemudian Ummu Sulaim ini juga berdandan berhias. Akhirnya Abu Talha mendatangi istrinya. Terjadilah hubungan biologis di malam itu. Lalu setelah selesai melayani suaminya, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai suamiku, andai kata ada orang yang meminjamkan pinjamannya, apakah orang yang meminjam ini berhak untuk tidak mengembalikan? Kata Abu Talha mengatakan nggak bisa, itu kan barang pinjaman. Kalau orang yang meminjamkan itu mengambilnya kembali, tidak ada hak untuk menghalanginya. Lalu Ummu Sulaim pun menyebutkan tentang anaknya. Begitu juga dengan anak kita. Anak kita inilah milik Allah. Ketika Allah ambil, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marah Abu Talha, marah. Lalu keesokan harinya lapor ke Rasulullah, cerita ke Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan dari hubungan yang terjadi pada malam hari itu. Dengan hubungan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpesan Rasulullah, nanti dari hubungan ini kan ada bibit yang menjadi janin, Nah, nanti kalau lahir, kata Rasulullah, langsung bawa ke saya. Ketika lahir, Abu Talha ini langsung menggendongnya dan membawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, apa yang ada pada anak tersebut? Apa yang kamu bawa, wahai Abu Talha? Dicari oleh Abu Talha, ya Rasulullah, saya punya korma. Lalu Abu Talha memberikan potongan korma itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah haluskan melalui lisan, lalu mulut beliau. Setelah halus, lalu disuapkan kepada anak yang baru lahir tadi, dan diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Disuapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata para ulama, itu hanya terjadi pada diri Rasul SAW. Kenapa? Karena Abu Talha dan anaknya Abdullah ini mengambil keberkahan dari air liurnya Nabi SAW. Dan itu tidak berlaku kepada selain Nabi. Ada yang mengatakan ini hadis secara umum, karena juga ada sebagian orang soleh di zaman sahabat melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya perbincangan yang besar di antara para ulama ini, sebaiknya tetap kita harus berkonsultasi kepada dokter tatkala kita ingin mengamalkan sunnah ini. Andai kita mengambil pendapat ulama yang mengatakan, karena memang jumhur ulama, ini jumhur ulama seperti Syafi'i, Hambali, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah hukumnya mentahnik anak yang baru lahir.
Jadi silakan kalau mengambil pendapat ini, tapi tetap harus melalui bimbingan dokter. Jangan sampai kita mengamalkan sunnah tapi kita tidak dibimbing dan tidak tahu caranya seperti apa. Khawatir akan bermasalah kepada, apakah bermasalah pada lambung bayi itu dan seterusnya, ini akan memudaratkan anak kita.